A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, saya menyapa santri Quranic Management Serial ya. Alhamdulillah kawan-kawan santri QMS, walaupun kita belajarnya digital, insya Allah penuh keberkahan, Allah hitung sebagai majelis ilmu, insya Allah, amin ya. Baik kawan-kawan sekalian, kita masuk pada episode 2 ya. Pada episode 2 ini titik tekan materi kita akan belajar surah Al-Mulk ayat 2 ya, surah Al-Mulk ayat 2. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dan dialah yang kemudian menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum, untuk mengujimu, untuk kemudian ngetes kamu, ahsanu amala, siapa yang paling ahsan amalnya. Jadi kita belajar Quran surah ya, Quran surah ini Quran surah ke 67 ya. Quran surah 67 ayat 2 ya, awal juz 29. Jadi silakan Anda buka awal juz 29 ya, ke awal surah Mulk ayat 2. Kenapa kemudian kita penting untuk membahas ayat ini? Jadi saya ceritakan dulu konteks besarnya. Jadi ketika Anda menjalani apapun ya dalam kehidupan ini, mau di bisnis, di karir atau kehidupan, biasanya Anda pasti punya cita-cita. Anda pasti punya yang namanya goals ya. Anda pasti punya yang namanya goals. Nah, goals ini kawan-kawan sekalian, dalam istilah dalam istilah teknisnya kita sebut sebagai result atau hasil. Nah, kebanyakan kekacauan dalam lini manajemen itu adalah dia selalu berputar-putar di hasil. Padahal hasil itu ya adalah output dari, hasil itu adalah output dari amal, atau output dari tindakan, output dari action, atau kalau bahasa kita di Quran ini adalah amal. Maka coba perhatikan ayatnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ya, coba kita perhatikan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah ciptakan mati dan hidup. Kenapa dimensinya mati dan hidup? Karena ini dimensi dalam apa yang kita jalani sekarang ini. Kita berawal dari kematian sel, ya, berawal dari tiada, kita hidup dan kita akan mati lagi. Jadi khalaqal mauta wal hayata, khalaqal al maut wal hayata. Itu adalah dimensi kehidupan kita ini. Nah, dalam dimensi kehidupan kita ini Allah tidak berbicara hasilnya. Perhatikan. Allah tidak berbicara hasilnya. Jadi mohon maaf ini harus saya luruskan. Saya mulai bersepakat dengan Kang Dewa, walaupun Kang Dewa sangat keras sekali kampanyenya bahwa muslim harus kaya ya. Bahwa yang didorong oleh Islam itu produktifnya. Hasilnya beda-beda tiap orang, enggak apa-apa. Tapi sudahkah kamu ahsanu amala? Sudahkah kamu berbuat dengan sebaik-baiknya? Sudahkah kamu bangun subuh salat berjamaah? Lalu kemudian zikir pagi, sedekah pagi. Sudahkah kamu bakti kepada orang tua? Sudahkah kamu briefing timmu dengan benar? Sudahkah hari-harimu bersama dengan timmu membriefing, mengajarkan? Sudahkah kita kemudian melakukan riset produk yang tepat? Ini ahsanu amala. Hasil itu sebetulnya zonanya Allah Subhanahu wa taala hasil. Kita boleh punya target, tapi kemudian yang didorong oleh Islam, yang diajarkan Islam adalah
Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini adalah zona mental yang harus kita bangun dari awal, ya, basisnya Quranic Management serial ini. Ya. Jadi kita itu diuji amal terbaiknya dengan apa yang kita punya. Papa kita misalnya orang kaya, networknya banyak. Dengan kekayaan ayah kita, dengan kekayaan yang memang sudah given pada kita, dengan networking yang ada, apa liyabluwakum ayyukum ahsanu amalamu. Gitu loh. Oh, silaturahim ke jaringan papa, belajar mentoring sama papa, gimana filosofi bisnisnya, kenapa dia berhasil. Itulah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau misalnya mohon maaf Anda lahir dari keluarga miskin, gak punya networking, apa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala? Apa ahsanu amala kawan-kawan? Ya berusaha dengan ketiadaan sumber daya itu. Networking gak ada, tapi ada forum gratis UMKM, daftar. Ada YouTube isinya pembelajaran, daftar. Ini berapa Kang Handika video YouTube-nya Kang Dewa? Ada 300 ya di YouTube. Ada 300. Anda bisa belajar satu-satu. Oh, punya 10.000 belajar Quranic Management serial. Ini adalah bagian dari ahsanu amala kita. Gitu loh. Nah, disinilah kita harus memahami betul, ya, bahwa kita ini diuji siapa yang terbaik perbuatannya. Maka berarti apa? Berarti kita poin pertamanya harus fokus pada action. Ini poin pertama, harus fokus pada action. Poin keduanya apa? Kalau ini berbicara fokus, maka poin keduanya adalah Anda tidak perlu terlalu kecil hati. Jadi nggak boleh sedih kalau Anda nggak punya sumber daya. Berarti apa yang saya tulis? Abaikan fakta sumber daya yang ada. Abaikan dulu. Sorry, kenapa saya tulis abaikan fakta sumber daya? Kang, saya kan modal cuma 10 juta kan. Coba. Kalau Anda nggak ngerti ilmu ini, Anda bakal ngomong, coba aja kalau punya 100 juta. Coba aja kalau punya 200 juta. Anda tuh jadi nggak nyambung. Karena kalau Anda punya 10 juta, ya udah punya 10 juta nih. Untuk apa? Bikin gerobak kek, udah, buat tuh produk telur gulung, jadi duit. Apa kek, beli herbal, jadi distributor, jadi reseller yang 5 jutaan, banyak yang bisa dilakukan. Saya punya kawan di Jakarta Barat, jualan reseller, dari modal 15 juta, sekarang saya sudah 2 miliar. Saya datang sendiri ke tokonya, ngeliat sendiri freezernya, itu dari 15 juta. Coba bayangin, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka yang kedua, abaikan Anda punya sumber daya beberapa pun diabaikan. Karena apa yang Allah pengen lihat itu, ente actionnya apa sekarang? Hah? Wah, Kang Randy enak temennya Dewa. Ya udah, emang gue sumber daya temennya Dewa lah. Ente temennya siapa? Udah pernah silaturahim belum? Atau silaturahim kalau ada butuhnya aja? Ya, udah tahu waktu lapang, nggak pernah mau silaturahim, ya, nggak pernah. Oke lah, sekarang PPKM susah, misalnya pandemi WA ya, atau sapa, ya, atau belajar. Sekarang waktu-waktu kosong banyak menangisi diri sendiri. Tonton YouTube yang positif, banyak hal yang kita bisa lakukan. Belajar QMS, banyak materi yang kita bisa serap. Jadi nggak ada alasan. Ya. Kita itu emang kadang amalnya nggak beres. Ya. Nah, maka kawan-kawan sekalian, sekali lagi ini dikatakan di part 1 ya, bahwa kita mesti berfokus pada action. Di part 2 nanti kita akan belajar hubungan dari surah Al-Mulk ini dengan 4DX. Ini manajemen nih, ya. Akhirnya di kalangan barat sana udah nggak usah terlalu fokus pada hasilnya, ya, lag measure-nya, fokus nanti pada lead measure-nya. Saya akan jelaskan di part 2 hubungan surah Al-Mulk ini pada 4DX. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.